Wa rabi'u minas sifatil wajibatillahi ta'ala, dan yang keempat dari sifat wajibnya Allah Ta'ala adalah al-mukhalafatu lil hawadisi fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Yang keempat dari sifat wajibnya Allah Ta'ala adalah al-mukhalafatu lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya, baik di dalam zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Pokoknya Allah itu semua apapun berbeda dengan makhluknya. Wa yastahilu ngalahi, dan mustahil bagi Allah al-mumasalatu lil hawadisi, sama dengan makhluknya. Jadi mustahil kalau Allah itu sama dengan makhluknya, baik dari segi manapun dan dari segi apapun. Wa dalilun ala zalika, dan dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya adalah anahu laukana mumasilan lil hawadisi, sesungguhnya seandainya Allah itu sama dengan makhluknya, lakana hadisan, berarti Allah sama-sama sesuatu yang baru adanya. Sama-sama makhluk berarti sama-sama baru adanya, yaitu maksudnya ada penciptaannya, tidak dari dahulu. Wa huwa muhalun, padahal kalau disebut Allah itu sama dengan makhluknya, sama-sama baru, adalah sesuatu yang mustahil. Karena apa? Tadi juga sudah disebutkan bahwa Allah itu terdahulu adanya tanpa berpermulaan. Jadi kalau disebut Allah baru adanya sama dengan makhluk, itu berarti sesuatu yang tidak mungkin. Itu secara akal untuk mematapkan keimanan dalam hati. Kemudian secara dalil dalam Al-Quran, Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un, al-ayah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Nah, jadi baik dari segi pernyataan Allah sendiri, firman Allah sendiri yang terdapat dalam Al-Quran, maupun secara bukti untuk memantapkan keimanan kita bahwa itu benar, yakin sesungguhnya Allah itu berbeda dengan makhluknya, dari segi apapun berbeda dengan makhluknya. Mustahil kalau Allah sama dengan makhluknya. Pada sifat wajib yang keempat ini juga dua sudah kita bahas. Sifat wajibnya itu mukhalafatul hawadisi, artinya berbeda dengan makhluknya. Mustahil kalau Allah al-mumasalatul hawadisi sama dengan makhluknya. Jadi dari segi apapun, pokoknya Allah itu berbeda dengan semua makhluk, dari segi apapun, dari arah apapun. Mustahil kalau Allah itu sama dengan makhluknya. Baik dari dalil yang menunjukkan hal demikian ataupun dari dalil Al-Quran, jelas bahwa Allah itu berbeda dengan semua makhluk. Jadi kalau ada paham mengatakan bahwa Allah itu turun seperti turunnya kita, seperti kalau kita melangkah, duduk seperti duduknya kita, bersela seperti selahnya kita, itu berarti berlawanan dengan akidah kita. Bahwa akidah kita harus diyakini, harus dimantapkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan semua makhluk dari segi apapun, dari arah manapun. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Mustahil kalau Allah sama dengan makhluknya.
Wal khamisu minasifatil wajibatillahi ta'ala al-qiyamuhu binafsihi. Yang kelima dari sifat wajibnya Allah Ta'ala adalah qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri dengan sendirinya. Wa maknahu, arti dari berdiri dengan sendirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anahu ta'ala la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan kepada tempat ataupun kepada yang menciptakan. Mukhassisin ini kalau di kitab Kifayatul Awam itu artinya yang menciptakan atau yang mengadakan. Jadi arti daripada Allah berdiri dengan sendirinya adalah sesungguhnya Allah itu tidak butuh kepada tempat ataupun kepada yang menciptakan. Jadi Allah tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Wa yastahilu alaihil ihtiyaju ila mahali wal muhassisi. Mustahil kalau Allah itu berhajat atau butuh kepada tempat ataupun kepada yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu adalah Khalik, sang pencipta, jadi yang nggak mungkin membutuhkan sama yang menciptakan Allah. Itu nggak ada itu. Makanya mustahil. Wa dzalilu ala dzalika, wa dalilu ala dzalika, dan bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak membutuhkan apapun kepada siapapun. Anahu lawih taja ila mahalin lakana sifatan wa kaunuhu sifatan muhalun. Seandainya Allah itu butuh kepada tempat, maka Allah itu seperti punya sifatnya sifat seorang makhluk. Bukankah seorang makhluk seperti kita, manusia ini misalnya, ini adalah kita butuh dengan yang namanya tempat. Tempat berinjak, tempat berdiri, tempat duduk, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa lepas daripada tempat. Jadi seandainya saja kok Allah punya membutuhkan tempat, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Padahal yang demikian ini adalah mustahil. Walawih taja ila mukhassisi, walawih taja ila mukhassisin lakana hadisan wa kaunuhu hadisan muhalun. Dan seandainya Allah ini berhajat atau butuh kepada yang menciptakan, berarti Allah ini termasuk yang baru adanya, sama halnya dengan makhluk. Padahal hal yang demikian ini adalah mustahil. Karena Allah ini sang Khalik yang tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh apapun juga, maka kalau disebut Allah itu membutuhkan sesuatu, berarti tidak mungkin. Dan Allah sendiri telah menyatakan melalui firman-Nya yang tercantum dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan dari seluruh alam, tidak butuh dari seluruh alam. Jadi Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Jadi dari sifat yang kelima ini, sifat wajibnya adalah qiyamuhu binafsihi, artinya Allah berdiri dengan sendirinya. Mustahil kalau Allah membutuhkan atau memerlukan bantuan. Dari sifat yang nomor 5 ini pun sudah dua.
yaitu sifat wajibnya 1, sifat mukhalnya 1. Jadi sudah 10 kita bahas. 5 yang wajib, 5 yang mustahil.